Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, langsung saja kita buka di bab sodak nih. (917). Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu, janganlah kalian makan bisimali, dengan tangan kiri. Kiri maksudnya tangan kiri. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu yakulu, dia makan, dia syaitan tadi makan bisimali, dengan tangan kirinya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Ini ada larangan, disebutkan dengan makan, nanti minum juga sama. Artinya jangan makan dengan tangan kiri. Begitu juga minum, mengambil gelas dengan tangan kiri ketika mengangkat ke mulutnya, jangan ya. Kenapa kok dilarang? Karena setan itu makan dengan tangan kirinya. Kita bayangkan kalau kita sama seperti mereka, jadi ya menyamai. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu segala sesuatu itu menyenangkan buat Nabi itu dengan yang kanan-kanan. Bagi sunnah apa yang dilakukan oleh beliau buat kita ini. Hadis ini mudah kita pahami, begitu kita baca insya Allah paham. Intinya makan, minum pakai tangan kanan. 918. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza syariba ahadukum, apabila minum salah satu dari kalian, fala yatanafas, maka janganlah bernafas, fil ina'i salasan, pada ina tempat air, salasan 3 kali. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Wali Abu Dawud, dan milik Abu Dawud, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nahwu, semisalnya, semisal hadis ini juga makannya sama. Wazada, dan ada tambahan ini, dan menambahi di Ibnu Abbas ini, Auyan fuh fihi, atau maksudnya atau ini, atau jangan, atau tidak boleh fihi, padanya itu meniup ya, yang fuh itu meniup, fihi padanya, pada inak tadi.
Wa sahahu Tirmidzi menganggapnya hadis ini hadis yang sahih. Nah, ini minum. Ya, minum biasanya kan kalau anak kecil dia minum gelas kemudian bernapas di gelas. Jangan kalau mau bernapas ya dilepas dulu. Ya, dilepas dulu. Apalagi kalau Rasul itu minum pertama itu sedikit harus dilepas. Biar nanti kalau ada satu yang tidak beres dalam minuman itu tidak banyak, tidak lantas haus kemudian gluk ya. Ada teman dulu itu ya, lurahnya Mas IP-nya Mas Ardi Pak Mitin namanya, jualan mie ayam di Jakarta di daerah Tebet dan tapi sudah lama, saya masih bujangan, masih beli mie ayam itu pakai minyak tanah ini kompornya. Jadi minyak tanah ditaruh di tempat aqua, kemudian begitu pulang dari jualan haus langsung gluk ternyata minyak tanah ya mencret beberapa hari tidak jualan. Ada juga di Kuncen ini Mas. Ini tukang pelitur ini. Lah peliturnya itu sisa, kajian belum selesai tapi sudah sore. Lah sisa pelitur itu dimasukkan ke bekas minuman mizon ini. Pergi, laki-lakinya pergi, ya suaminya pergi. Kemudian istrinya mizon ada kok gini lah itu. Kemudian diambil ditaruh di kulkas. Kemudian besoknya diminum oleh istrinya. Dia langsung ke rumah sakit. Ini kan ya, Masya Allah. Kok yo langsung mak glek-glek. Lah maka dalam hitungan ini sedikit dulu, kemudian dilepas. Ya 3 kali mungkin ya. Cara minum itu seperti itu. Apalagi kalau minum sesuatu yang belum jelas, tadinya belum jelas, sudah jelas. Wah ini teh lah, misal belum jelas ya dirasakan dulu. Barangkali memang ada sesuatu minuman yang tidak beres. Islam itu sebetulnya menjaga keselamatan itu, Masya Allah. Kita sudah diberi suri tauladan yang bagus, ya, yaitu Rasulullah SAW. Semua apa yang dilakukan oleh Rasul, kalau kita mau mencontoh itu pasti selamat. Ya selamat dunia, ya selamat akhirat. Karena pada dasarnya orang menjalankan din ini yang tujuannya akhirat itu menyelamatkan dunia juga, bukan hanya keselamatan akhirat yang menjadi tujuan, tapi dunia juga ikut dari selamat. Masya Allah, baik selamat dalam hal apapun, kesehatan misalkan, maksudnya sukanya jalan, dan Rasul itu jalannya itu tidak kelemat-kelemet, kalau jalan itu pasti cepat. Rasul gitu. Ini Rasul ya. Apa saja. Jadi kita Masya Allah ini ya, sebetulnya diberikan satu contoh yang harus dicontoh, tetapi kita sering mengambil jalan sendiri. Nah, ini, kita kan bukan Rasul, nah, ini bukan alasan buat mereka. Kan sadidu wa qaribu, ya, disuruh menyangat-nyangatkan untuk mendekat-dekatkan. Jadi apa yang kamu mampu untuk mendekatkan amalanmu itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Adapun masalah kalian tidak mampu itu sudah urusan lain. Apa tuh yang kurang dalam diri Rasulullah? Tidak ada yang kurang sama sekali. Semuanya baik. Pantaslah kalau semua orang dari kelompok apapun itu pasti mengakui itu. Sampai ada orang bikin nama-nama itu, ada cinta kaos cinta Rasul, muji Rasul dan lain sebagainya. Jamaah-jamaah yang intinya itu adalah meninggikan satu derajat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tidak salah sebenarnya, cuman tinggal prakteknya. Semuanya menganggap Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang sempurna, disempurnakan oleh
Allah Ta'ala. Maksum, satu-satunya manusia yang maksum ini ya ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul ya, para rasul yang lainnya. Selain itu tidak ada ya, tidak ada yang maksum. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh rasul ini, kalau kita mau mencontoh jangan ragu karena itu pasti benar. Rasulullah pasti benar, tidak ada yang salah. Inilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan beliau melarang, ya kalau di atas tadi melarang makan atau minum dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan. Ya. Kemudian kalau ini minum, apabila minum salah satu dari kalian tidak boleh bernafas dalam inak tadi, dalam wadah tadi, ya, dihembuskan. Atau minum panas gitu, masih panas, atau makan panas ya jangan disebul-sebul, didamoni lah, jangan ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah racun buat yang harus keluar, harus dikeluarkan, jangan ya, ditunggu dinginnya ya. Bagaimana caranya, pakai kipas atau pakai apa ini, dengan bisa dingin, jangan ditiup. Lagi pula kan ya, apalagi di kalangan pas makan orang banyak itu ya, pas acara apa itu kan ya nggak baik, lihat saja nggak baik. Segitunya Islam itu mengajarkan tentang keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selesai dari bab tentang mahar. Masuk di bab berikutnya, bab al-qasmi, bab qasm. Pembagian. Dalam catatan itu bisa diartikan menggilir. Membagi atau menggilir artinya membagi waktunya untuk istri-istrinya atau menggilir untuk istri-istrinya. Dan ini berlaku bagi seseorang yang punya istri lebih dari satu. Kalau satu gilir apa nih? Orang gilir satu kok gilir. Kajinya bisa sesuai dengan hadis ini, magnitas melih lah. Insyaallah nanti di monggo lah. Tanduk ya bisa. Nek cerita gilir, berapa cerita gilir? Kinten istrine satu lah. Hadis pertama dari bab ini atau hadis 919, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, Aisyah qalat berkata, Aisyah salah satu istri beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaksimu, yaitu membagi atau menggilir ya, selalu. Yaksim itu selalu, pakai selalu menggilir. Fayadilu, maka beliau berbuat adil. Adil itu lawan zalim. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Fayaqulu, maka beliau bersabda, Allahumma ya Allah, hadza qasmi, ini pembagianku, fima, pada apa-apa yang amliku, aku miliki atau aku mampu. Ya Allah, ini pembagianku kepada istri-istriku dalam menggilir apa yang aku mampu, apa yang aku miliki. Fala talumni, maka janganlah engkau ya Allah mencelaku, fima tamliku, pada apa-apa yang engkau miliki atau engkau mampu, wala amliku, dan tidaklah, dan apa-apa yang tidaklah aku mampu atau aku miliki.
Rawu arba'atu meriwayatkan hadis ini imam yang 4 wa sahahu Ibnu Hibban dan mensahihkan Ibnu Hibban wal Hakimu dan Hakim mensahihkan juga walakin akan tetapi rajjaha Tirmidzi irsalahu telah merajih si Tirmidzi ini dengan hadis ini menurut Tirmidzi hadis yang rusak. Jadi yang disebutkan dengan apa yang aku miliki atau apa aku yang mampu itu adalah beliau Nabi itu bermalam atau menginap pada tiap-tiap salah satu tiap-tiap istri, maksudnya salah satu tidurnya beliau digiling. Dan Rasulullah itu kalau di rumah tiap hari itu mengelilingi istrinya. Jadi tiap pagi itu atau tiap hari itu semua istrinya dikelilingi. Waalaikumsalam. Gimana kesehatannya mungkin itu ya, bisa masak enggak itu? Wah bisa itu. Terus ganti lagi nanti akan berhenti pada jatuh gilirannya. Gilirannya. Kan ada juga nih siapa Sauda binti Jam'ah itu kan sudah tua ya, istilahnya Nabi pernah menghibahkan waktunya, memberikan waktu gilirannya itu diberikan kepada Aisyah karena melihat Rasulullah itu istri yang tercinta itu adalah Aisyah, maka diberikannya itu Aisyah. Maka Rasul tempo waktunya giliran ke Aisyah, beliau bermalam di tempatnya Aisyah, kemudian ditambah satu malam lagi karena jatahnya si Sauda ini diberikan kepada Aisyah. Sudah tidak butuh urusan begituan, yang penting menjadi istrinya Rasul, ambil satu barokahnya, masukkan menjadi ahlul bait, akhirnya dia menjadi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebahagiaan tersendiri, ada harapan baik karena dipimpin oleh orang yang sempurna. Karena ada seorang perempuan yang menawarkan diri supaya dinikahi oleh Rasul, sudah lewat hadisnya di kitab nikah awal-awal ini. Begitulah apa yang dilakukan oleh Rasul, ya, membagi untuk pada istri-istrinya atau menggilir kepada istri-istrinya, kemudian diserahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah pembagianku pada apa-apa yang aku mampu. Saya mampu saat ini begini nih, dalam menggilir. Maka engkau jangan mencela ya Allah pada apa-apa yang engkau itu memiliki atau engkau itu memampui, sementara aku tidak memampui. Beginilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan secara semaksimal mungkin. Ya. Walaupun segitu, ya, satu sama lain istri-istri Nabi itu juga saling berlomba-lomba bagaimana mendapat perhatian yang khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bermacam-macam lah mereka itu variasi bagaimana supaya diperhatikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah akan bertindak adil sesuai dengan kewajibannya. Urusan dohir nih, satu malam kan adil, tapi secara hati mungkin berbeda. Berbeda itu maksudnya bukan ngimbang-ngimbangnya, bukan, tapi akan berbeda rasa kecintaan satu sama lain. Dan ini adalah wajar, ya, wajar sebagai manusia biasa. Kayak kita punya anak itu juga begitu. Waktunya dikasih makan, waktunya diberikan baju, berikan baju. Rasa kasih sayang yang ada dalam hati itu pasti akan berbeda satu sama lainnya. Lah perbedaan rasa kasih sayangnya ini
oleh Rasulullah tidak pengaruh dalam hal penggiliran itu, baik suka maupun tidak suka, pas lagi senang atau tidak senang ya jatuhnya situ ya situ, tidak ditukar sama yang lain. Inilah Rasulullah SAW. 920. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, mangkanat lahu imra'atani, barang siapa yang adalah bagi mereka, baginya itu dua istri, dua perempuan atau dua istri, famala ila ihdahuma, maka dia condong pada salah satu dari keduanya, dunal ukhra, selain yang lain. Ja'a yaumal qiyamati wa syikkuhu ma'ilun, datang di hari kiamat, sikuhu sisinya, dan sisinya itu ma'ilun, ma'il apa? Goncang, miring. Jadi pada sisinya entah yang kanan yang kiri itu condong ke sana, miring. Jadi melakukan miring. Karena di dunia punya dua istri, kemudian condong yang satunya. Dan tidak boleh punya istri lebih dari satu itu, kemudian ketika mendatangi pada istrinya yang satu kemudian nimbang-nimbang awakmu ora perlu bojoku sing siji wis kemati, jangan, tidak boleh. Kepada siapapun, anak juga begitu, jangan mengimbang-imbangkan dengan jadi anak ini kayak anak isi lain loh, jangan. Jadi istri kok istrinya, jangan. Bahkan seorang istri jangan memuji-muji perempuan lain. Oh jangan buatan ngerti nih, bujuni ini kalau sama ngerti, oh tebak orang butuh lah, padahal sama perempuan, oh terus istrinya, suaminya nanti kebayang-bayang. Nah nanti orang pintar, lah kok kowe ra koyo ngono, lah itu kan berat. Maka jangan menjelek-jelekan juga tidak boleh. Kemudian memuji-muji perempuan lain di depan suaminya itu juga tidak baik, tidak baik, sangat buruk. Karena hubungan sama istrinya tidak boleh membayangkan orang lain. Hubungan kok sampai bayangin wong liya piye ya ini? Jangan, tidak boleh. Dan bayangannya ya kuwi, panganannya kuwi ya kuwi lah itu. Jangan membayangkan makan tempe, jangan membayangkan daging. Akan sering begitu. Begitu juga seorang laki-laki juga tidak boleh memuji-muji laki-laki lain. Oh, koncoku ini kan, bu, koncoku kayak, kowe ganteng, itu rambutnya wapi tebake gitu, sikile tebake mulus, ya jangan. Nanti istrinya pun juga akan membayang-bayangkan dengan suaminya orang lain, tidak diperbolehkan semacam itu. Pokoknya Islam itu menjaga supaya keharusan rumah tangga, karena orang menikah itu tujuannya harus jelas, menyelesaikan daripada separuh agamanya itu harus jelas tujuannya apa. Atau mungkin seorang laki-laki mengambil istri kakak beradik itu juga tidak boleh. Ini baju adi di PKB lah, jangan. Cocok KB kok, pilih salah satu. Kecuali mati terus ganti, tidak apa-apa. Oh ngepek Bayu nih mati, ganti adik tidak masalah. Atau cerai, boleh saja. Tapi kalau dua-duanya langsung, tidak boleh, ya, dilarang. Nah kembali ke hadis ini, maka seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu, maka berbuat adillah, jangan condong salah satu, pemberiannya harus sama. Tidak boleh.
Dan juga istri itu bukan merupakan istri yang baik juga, membujuk-bujuki jenengan mbok nikah melih to, jenengan mbok nikah melih to. Lah alasane nopo? Supaya jenengan nikah melih. Itu bukan perempuan yang baik. Karena nikah lebih dari satu itu bukan kewajiban gitu loh. Itu hanya satu kebolehan saja, kebolehan. Menimbang daripada manfaat dan mudaratnya. Ya, mudaratnya. Sebagaimana juga Rasul yang dia lakukan, Rasul ini bukan karena kemauan-kemauan yang tidak ada manfaatnya. Rasul ingin menolong ya seseorang. Rasul kan masya Allah nih istrinya kan janda. Akhir-akhirnya karena dapat janda, nampaknya Allah Taala secara bahasa kita ramentol. Di usia tua mendapatkan gadis terus umurnya masih saat ini dihamili. Nopo melanggar. Kok nikahi umur sakmono lah ini. Kayak terjadi di Jawa Tengah loh. Syekh Puji. Lah wong nikahi umur sakmono dadak bengok-bengok lah, wis nikah sudah itu. Dadak bengok-bengok ini. Ya sudah, konangan. Di bawah umur. Sebetulnya tidak ukuran. Lah orang nikah itu asal suka sama enggak? Mau tidak mau dinikah itu sudah benar. Loh kok sing lanang tua, sing itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ustazah juga dari kelompok tertentu ini. Dia itu umur 60 tahun. Suaminya umur 20 tahun enggak salah dia. Umur 20 tahun. Ya ora apa-apa. 20 tahun langsung diputu ya. Muda dapat tidak masalah. Atau soal fisik. Perempuannya gendut, pendek, terus laki-lakinya tinggi. Ganteng. Wah, orang bilang tidak sekufu. Ya, sekufu saja. Asal laki-laki sama perempuan itu nikah sekufu. Salah saja. Berarti lagi siji lemu siji guru kaya apa 10 lah kan. Itulah mereka. Intinya orang berumah tangga itu adalah ingin mendapatkan mawaddah warahmah. Ini karena yang lain. Ada soal fisik jangan dibahas. Biaran betul. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik istri-istrinya itu berbuat adil dan kemudian segala bentuk kekurangan yang ada itu dipasrahkan kepada Allah Taala. Itu kemampuan saya ya Allah. Jangan mencela aku ya Allah. Engkau itu punya kemampuan sementara kamu tidak punya kemampuan selain apa yang saya lakukan. Kemudian hadis yang tadi giring ini bayangan kita itu di akhirat kelak menghadap Allah Taala itu zuki keadaan mungkin ini ya kita sampaikan untuk malam ini dan terus lanjut pula dan waktunya waktu bisa sebentar lagi saya sampaikan malam hari ini. Aku berdoa astagfirullahaladzim subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka